Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sedikit lagi, 5 slide lagi. Nah, dari berdasarkan informasi di atas, maka LPSD dasar PT GHI adalah sebesar Rp3. PT GHI memiliki beberapa efek berpotensi saham biasa sebagai berikut. Yang pertama, opsi 100 lembar dengan harga pelaksana sebesar Rp60. Yang kedua, saham preferen yang dapat dikonversikan 800.000 saham dengan nilai par sebesar Rp100 yang berhak atas dividen kumulatif sebesar Rp8 per saham. Setiap saham preferen dapat dikonversikan menjadi 2 saham biasa. Yang ketiga, obligasi konversi dengan bunga 5%. Nilai nominalnya sebesar Rp100 juta, setiap obligasinya senilai Rp1.000. Dapat dikonversi menjadi 20 saham biasa. Tidak ada amortisasi, premium, atau diskon yang mempengaruhi penetapan beban bunga. Tarif pajaknya 40%. Nah, di sini bisa kita lihat peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengkonversian efek berpotensi saham biasa. Nah, opsi yang tadi peningkatan laba nil, penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan. Rumusnya 100.000 dikali 75 rupiah dikurang 60 rupiah dibagi 75. Hasilnya peningkatan saham biasanya itu 25 lembar. Laba persaing incrementalnya rupiahnya nil. Yang kedua, saham preferen yang dapat dikonversi. Peningkatan labanya didapat dari 800.000 dikali 100 dikali 0,8, yaitu sebesar 6.400.000. Saham incrementalnya 2 kali 80.000. 800.000, totalnya jadi 1.600.000. Laba per sahamnya itu 4 rupiah. Pengkonversi obligasi konversi dengan bunga 5%, peningkatan labanya yaitu dengan rumusnya 100 juta dikali 0,5 dikali 1 dikurang 0,04, totalnya jadi 3 juta. Saham incrementalnya yaitu 2 juta. Laba per sahamnya yaitu dibagi menjadi 1,5. Berdasarkan tabel di atas, maka urutan dari dampak masing-masing efek terhadap LPS incremental adalah sebagai berikut. 1. Opsi LP-nya nil atau 0, obligasi 2. Obligasi konversi dengan bunga 5% sebesar Rp1,5. Yang ketiga, saham preferen yang dapat dikonversi yaitu 4%. Nah, di sini ada perhitungan LPS distribusian. Berdasarkan urutan efek tersebut, maka perhitungan LPS distribusian adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induknya. Saham biasanya per saham. Dan di sini sebagaimana yang dilaporkan, labanya yaitu 10 juta, saham biasanya menjadi 2 juta, per sahamnya menjadi 5. Lalu opsi nil, saham biasanya 20.000. Jadi nih totalnya labanya yaitu 10 juta, saham biasanya yaitu 2 juta 20.000, per sahamnya 4,95. Nah, dia tuh termasuk dilutif. Nah, terus di sini ada obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%, yaitu 3 juta labanya, saham biasanya 2 juta. Lalu di total lagi menjadi 13 juta, sama 4.020. Per sahamnya 3,23. Nah, ini dilutif. Saham preferen dapat dikonversikan lagi. Labanya 6.400.000, saham biasanya 1.600.000, total semuanya itu jadi 19.400.000. Saham biasanya 5.620.000, per sahamnya itu 3,45, jadi undilutif. Jadi dia lebih tinggi dari yang obligasinya, jadi dia undilutif. Nah, ini penyajian dan perbandingan antara LPS dasar dan LPS dilusian adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induknya. LPS dasar 5,00 LPS, sedangkan LPS dilusiannya 3,23. Dan rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk. Di sini ada 2.
Dan dilusiannya itu ada 0,99. Di sini ada rumusnya. Nah, dan yang terakhir, laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk, yaitu LPS dasarnya 3 juta, LPS dilusiannya 2,24. Nah, di sini terdapat ilustrasi penyajian laba per saham. Ini sumbernya dari laporan keuangan PT Asuransi Multi Arta Guna tahun 2013. Nah, di sini ada juga pengungkapannya. Ini pengungkapan dari laba per saham dan catatan atas laporan keuangan. Sini saya mau menambahkan bahwa banyak dalam melakukan perhitungan di halaman 147 di buku sampai 149. Di sini ada lebih jelasnya tentang LPS dilusian dari mulai yang pertama itu efek potensi saham biasa yang bersifat dilutif. Di situ dijelaskan ada dari opsi, waran, dan instrumen, keuangan sejenis, instrumen yang dapat dikonversikan, saham biasa yang dapat ditetapkan secara kontingent, terus kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, terus ada opsi yang dibeli yaitu kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas, seperti opsi yang dimiliki entitas atau saham entitas itu sendiri tidak dimasukkan dalam perhitungan LPS dilusian karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat adilutif yang tadi yang dicontoh sebelumnya. Nah, lalu di sini ada opsi jual. Nah, lalu di sini juga dijelaskan dalam melakukan perhitungan LPS dilusian ada yang namanya penyesuaian. Ada dua penyesuaian, yaitu penyesuaian terhadap laba residual setelah pajak. Ada yang penyesuaian terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham bisa beredar. Metode perhitungannya ini dikenal dengan metode yang tadi ini, metode namanya metode treasury stock atau treasury share. Tidak berarti bahwa perusahaan telah melakukan transaksi untuk membeli sahamnya sendiri. Nah, di sini juga sifat-sifatnya ada di penyajian dan pengungkapan. Lalu ada dalam ini balik lagi kita ke yang ini, kayak ini pengungkapannya, penyajiannya, tadi yang LPS dasar. Tadi ini LPS dasarnya yang rugi diperoleh 2 rupiah itu diperoleh dari 4 juta, yang tadi ini 4 juta, terus dibagi 2 juta. Jadi totalnya 2. LPS dilusiannya balik lagi. Tadi kan 2 juta. Nah, jadi 4 juta dikurang 4 juta 20.000, jadi 0,99. Sudah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.